Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Dan nas yang diperhadapkan kepada kita berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dengan judul Kebangkitan Kristus. Demikian saya membacakannya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya ingin mengutip rumusan Rasul Paulus tentang kebangkitan yang ia tulis dalam 1 Korintus 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak bangkit. Saya ulangi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jemaat Tuhan, pernyataan tersebut dalam rangka mempertegas tentang kebangkitan Kristus bagi kita dan juga bagi dunia. Sebab sesungguhnya kebangkitan Kristus itulah yang menjadi puncak iman Kristen. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pesan yang mendalam dari teks ini untuk kita, yaitu betapapun peristiwa kebangkitan Kristus menggetarkan, tetapi setiap orang percaya tidak boleh takut. Ini yang membedakan perempuan itu dengan para tentara penjaga kubur itu. Para penjaga kubur itu takut, pucat pasi, seperti orang mati. Sementara para perempuan itu memang takut, tetapi mereka mengalami ketakutannya di dalam kesukacitaan yang besar. Tetap takut, tetapi dalam pengharapan yang besar. Jemaat Tuhan, mentalitas inilah yang harusnya dibangun dalam setiap orang yang percaya di mana kebangkitan itu diberitakan. Artinya mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus itu tidak mati. Yesus
itu adalah hidup. Allah yang kita sembah, yang kita percayai itu bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita bisa menyaksikan perilaku para murid. Misalnya diberitakan dalam teks yang lain, mengatakan, ketika Yesus mati, mereka mengurung diri dalam ketakutan. Karena memang mereka berpikir bahwa mereka akan mengalami penderitaan yang sama yang akan dialami oleh Yesus. Tetapi berita itu berubah total ketika mereka menerima kebangkitan itu. Mereka menyongsongnya secara baru. Pernah pikir tingkah laku mereka dirubah oleh berita itu, dan mereka menyongsongnya dalam pengharapan yang baru. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal itulah yang mau diperlihatkan kepada kita, bahwa sesungguhnya kebangkitan Kristus itu mau mengatakan kepada kita, mau mengajak kita untuk merayakan hidup, untuk merayakan kehidupan. Hidup itu dirayakan dalam bentuk hidup yang berdampak, hidup yang berarti, hidup yang memberi makna. Jemaat Tuhan, hidup itu bukan hanya dirayakan dalam keramaian. Hidup itu tidak harus dirayakan dalam kemegahan. Tetapi hidup itu juga bisa dirayakan dalam kesunyian, di dalam keberadaan kita. Bisa kita rayakan tidak dalam bentuk yang spektakuler, tapi bisa kita rayakan dalam bentuk yang sederhana, dalam kehidupan keluarga kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di saat kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah tahun ini, memang dalam situasi yang sangat berbeda. Karena kita merayakannya di tengah terpaan COVID-19 yang sangat mengganggu itu. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di tengah peristiwa itu pun sebenarnya kita bisa merayakan kehidupan itu. Dalam bentuk yang sederhana di tengah-tengah keluarga kita. Ketika di dalam rumah tangga saling membantu, saling menolong. Mungkin saja selama ini kaum bapak tidak pernah mencuci piring, tidak pernah mencuci gelas. Lalu pada saat sekarang ini ketika kita banyak tinggal di rumah, lalu tiba-tiba kita membantu istri di dapur mencuci piring, mencuci gelas. Itu juga dalam rangka kita merayakan kehidupan. Ketika dalam bentuk yang lain juga bisa kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita merayakan kehidupan dalam bentuk yang sederhana tetapi berdampak. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh tepat apabila Rasul Paulus merumuskan kebangkitan itu dengan mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu.
Selamat merayakan Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati, Bapak Ibu memberkati kita semua. Amin.